Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada survei semeton ya dari Muda Bicara ID gitu ya, yang menyerupai tentang bagaimana sih penilaian anak muda terhadap kinerja terbaik dan terburuk dari beberapa gubernur begitu ya. Di antaranya di sana ada Bapak Pramono, Kang Deddy hingga Bobi Nasution begitu ya. Jadi ini menarik semeton, kita reaksi dan kita lihat ya bagaimana sih, karena menurut survei ini Kang Deddy kalah jauh dengan Bapak Pramono. Ini menarik semeton, kita reaksi ya bagaimana videonya. Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Ini semeton ya, 5 gubernur periode saat ini yang menurut kelompok muda berkinerja paling baik. Yang pertama adalah Bapak Pramono Anung yang jadi gubernur Jakarta, yaitu 30,67%. Kemudian yang kedua adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ya, yang nilai kerjanya 24,44% begitu. Baru Kang Deddy Mulyadi begitu ya, kinerjanya dinilai 18%. Kemudian yang keempat adalah Muzakir Manap, yaitu gubernur Aceh semeton ya, yang kisaran nilainya 17,78%, dan disusul oleh Bu Shirley ini ya dari Maluku dengan nilai kerjanya 8,44% begitu. Kemudian ada 5 gubernur juga periode saat ini yang menurut kelompok muda berkinerja buruk. Nah, ini berkinerja buruk ini ya. Yang pertama adalah Bobi Nasution, yaitu gubernur Sumatera Utara, 35,09%. Kemudian yang kedua adalah Khofifah Indar Parawansa, yaitu gubernur Jawa Timur, yang dimana keburukannya dinilai 22%. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad Lutfi semeton ya di Jawa Tengah, 21,05%. Dan yang keempat masuk juga Kang Deddy begitu ya, terburuk juga ini Kang Deddy ya, gubernur Jawa Barat dengan nilai 11,30%. Dan yang terakhir adalah Rudy Masyud, yaitu gubernur Kalimantan Timur, 9,65%. Ini terburuk ya. Kemudian disusul juga seberapa puas sih anak muda terhadap gubernur tempat mereka berdomisili begitu hari itu ya, yang dimana secara keseluruhan meskipun ada sebagian responden yang puas, angka ketidakpuasan total 51% ya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa generasi muda merasa ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam kepemimpinan gubernur di daerah mereka, terutama terkait dengan kebutuhan dan harapan mereka. Silakan Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat, silakan komentar ya. Kemudian dari hasil ini juga disimpulkan bahwa hasil survei menunjukkan adanya dinamika tajam dalam penilaian generasi muda terhadap kinerja gubernur periode saat ini. Kemudian yang kedua, Pramono Anung Jakarta menempati peringkat teratas sebagai gubernur dengan kinerja terbaik gitu ya menurut kelompok muda. Namanya terpilih teratas kemungkinan karena popularitas dirinya dan program-programnya yang banyak mengakomodir ya kelompok muda. Kemudian yang ketiga, sedangkan pada deretan nama gubernur berkinerja buruk menurut kelompok muda teratas ada nama Bobi Nasution, namanya teratas. Kemudian disebabkan oleh dinamika isu sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Kemudian berikutnya penilaian terhadap KDM ya. Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat, menarik perhatian karena muncul di 2 kategori. Dinilai terbaik versi satu kelompok 18,67%, tetapi juga masuk daftar terburuk tuh ya versi lain 11,30%. Fenomena ini menandakan sosok yang sangat polarizing, punya penggemar setia dan juga pengkritik keras, kemungkinan terkait jumlah kebijakan kontroversialnya. Ya, Pramono tidak ada kebenciannya, mulus gitu ya. Tapi yang menarik adalah saya baca komenan dari postingan ini semeton ya. Komenannya menyatakan bahwa kalian tahu nggak berapa anggaran media di Pemprov Jakarta katanya ya. Yoi dong, lagi pada kerja bro cair. Munjabar mah mual ayunu ke gitu dah ya. Yang mengatakan bahwa dana anggaran media Pemprov ini tinggi sekali. Kemudian ada yang jawab 90 triliun. Untuk media saja 90 triliun. Jadi wajar kalau Kang Deddy ditempatkan juga karena kan untuk media sudah dihapus. Kemudian Sri Sultan dikasih 24%, KDM 18%. Ini surveinya benar apa bohongan katanya. Kemudian ada di bawahnya juga amplopnya aman deh. Ada juga yang mengatakan di situ di komenan postingan itu semeton ya. Pramono 30, siapa yang milih Pramono kan? Ini pertanyakan siapa yang milih Pramono.
Ngamuk dah pemuja si Dedi karena Dedi ada di bawah Pramono katanya. Saya menyebutnya Dedi Mulyono. Itu dah salah satu pembenci yang ya dilihat mungkin siapa-siapa sebagai pembencinya lah. Tapi saya rasa silakan warga Jawa Barat berkomentar ya, apa benar survei ini apa tidak. Kemudian yang lebih seru lagi, jadi gini gunanya anggaran media ya kawan-kawan deh. Kurang lebih seperti itu dijawab ya. Pahamkan media Jabar dari 50 miliar jadi 3M. Hati-hati, ini media bazar. Sesuai anggaran media setiap provinsi. Bentar kok gue warga Jakarta tapi nggak percaya itu. Warga Jakarta sendiri tidak percaya begitu ya dengan apa yang terjadi. Yang menarik sebetulnya, coba kita dengar bagaimana sih pendapat para netizen terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh muda ini. Dan ada juga nanti penilaian yang sebenarnya dari indikator gitu ya, yang menilai ini bagaimana sih penilaian dari indikator. Menarik juga untuk kita saksikan sebentar ya. Inilah tingkat kepuasan kinerja 100 hari 6 gubernur di Pulau Jawa. Posisi pertama diduduki oleh Deddy Mulyadi. Ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Khofifah Indar Parawansa di urutan ketiga, lalu Ahmad Lutfi, Pramono Anung, dan diikuti yang terakhir adalah Andra Soni. Jadi beberapa waktu lalu beredar sebuah survei indikator politik Indonesia untuk bulan Mei 2025. Nah, ada 6 gubernur di Jawa yang termasuk ke dalam survei tingkat kepuasan kinerja 100 hari. Ternyata Deddy Mulyadi menduduki posisi tertinggi dengan 95%. Diikuti oleh Sri Sultan Hamengkubuwono 10, 84%. Peringkat ketiga ditempati oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dengan tingkat kepuasan 76%. Kemudian di Jawa Tengah ada Ahmad Lutfi 62,5% dan diikuti oleh Pramono Anung serta Andra Soni yang masing-masing 60% dan 51%. Responden ini berusia lebih dari 17 tahun dan tersebar di 6 provinsi di Pulau Jawa. Apakah menurut kamu survei ini benar-benar mewakili kepuasan masyarakat sesuai dengan daerah yang dipimpin? Tuh, alhamdulillah Jabar sahabat apa ini? Ini sahabat ya. Penghargaan nih. Ini alhamdulillah Jabar sahabat juara nasional pelayanan publik. Bukti KDM tak main-main, bikin rakyat dilayani total. Gitu ya. Survei indikator kepuasan masyarakat terhadap Deddy Mulyadi tertinggi Pramono urutan 5. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di 6 provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja. Survei yang dilakukan pada 12 hingga 19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari 6 provinsi di Pulau Jawa meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Jawa Timur, dan Banten. Metode multi-stagger random sampling dan wawancara tatap muka digunakan dengan margin of error survei berkisar 4,1 hingga 5%. Survei ini mengungkap perbedaan tingkat kepuasan dan awareness masyarakat terhadap program-program gubernur, mulai dari Deddy Mulyadi di Jawa Barat hingga Pramono Anung di Jakarta. Survei indikator mencatat dari 6 gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7%. Menurutnya, salah satu faktor utama kesuksesan Deddy adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial. Menurut survei pula, sejumlah kebijakan Deddy Mulyadi diketahui dan didukung mayoritas warga Jawa Barat. Misalnya, program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang diketahui sebanyak 89,5% responden. Selain program barak militer, survei menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan lain yang dibuat Deddy didukung mayoritas warga Jawa Barat. Survei yang sama memperlihatkan 60% warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari kerja. Sementara angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5%. Angka itu menempatkan Pramono Rano di posisi kelima tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja. Namun dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam survei, hanya sepertiga yang mengetahui spesifik program Pramono Rano, misalnya perpanjangan jam layanan perpustakaan. Itu yang sedikit yang tahu. Ya bisa jadi nanti kalau yang menonton video ini pendukung sana ya, itu kan hanya sebuah narasi yang dibuat-buat lah begitu ya. Karena benar ya, kemarin tadi ada tuh 90 triliun tuh lawan 3 miliar, jauh sekali. Tapi kalau kita melihat bagaimana sih syahnya begitu ya dari direktur indikator ini ya, yang menarik juga untuk kita lihat untuk biar semua tercerahkan lah begitu ya. Ini dia videonya. Menyalahkan Deddy Mulyadi. Burhanuddin Muhtadi ungkap data survei gubernur sepulau Jawa. Pak Burhanuddin boleh akan mundur lagi. Oh mundur ya. Oke. Tapi soal ijazah Jokowi, kita kemarin rilis soal ijazah. Oke.
Mbak Burhan, ini kalau misalkan tadi keterkaitan dengan elektabilitas tertinggi, kalau misalkan dari tren-tren sebelumnya dari Pak Jokowi, Pak Ganjar itu kan selalu punya efek pada pilpres. Nah kalau dirilis kali ini yang ada survei tertinggi itu ada kaitan dengan pilpres mendatang nggak, Pak Burhan? Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami fokusnya di kebijakan. Jadi survei di 6 provinsi ini belum memasukkan variabel elektabilitas 2029. Alasan kami adalah terlalu cepat kita menanyakan pacuan kuda elektabilitas terkait dengan peta 2029. Jadi fokus kami lebih ke substansi, bagian dari masukan publik terkait dengan evaluasi dan koreksi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Meskipun saya harus mengatakan dengan terus terang, biasanya tinggi rendahnya approval rating kepala daerah seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya itu berhubungan dengan elektoral. Artinya kalau sekarang kita temukan beberapa kepala daerah tingkat approvalnya tinggi, itu umumnya punya dampak elektoral terkait dengan elektabilitas personal mereka. Nah di situ kita bisa cek nanti ya, terutama setelah sekian lama jelang 2029 sudah pasti muncul pertanyaan-pertanyaan elektoral. Tetapi setidaknya dari gambaran ini kita punya informasi sementara dari 6 gubernur, ada 1 gubernur yang approvalnya tinggi, yang bisa saja menciptakan kejutan, terutama kalau misalnya yang bersangkutan maju di 2029. Nah masalahnya yang bersangkutan yaitu KDM masih menjadi bagian dari Gerindra. Yang kita tahu Gerindra vote getter terdiri partai, kemudian ketua umum, ketua dewan penasihat itu dipegang satu nama yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah itu isu di tingkat elit yang tidak tergincar dalam survei-survei karena berkaitan dengan apakah Deddy Mulyadi akan tetap samina wa ta'na ya dengan Gerindra, yaitu keputusan mengusung Pak Prabowo dan karenanya dia akan menjadi vote getter buat Pak Prabowo ataukah berpisah jalan. Dan pertanyaan itu saya tidak bisa jawab sekarang karena too soon to be true, ya, terlalu cepat untuk terjadi. Tim dari Kompas.com, lembaga tersebut melakukan survei terhadap kinerja 100 hari gubernur dari tanggal 12 hingga 19 Mei 2025. Hasilnya, Deddy Mulyadi meraih tingkat kepuasan tertinggi, yakni mencapai 94,7%. Pendiri sekaligus peneliti utama indikator politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, tingginya apresiasi publik terhadap Deddy dipengaruhi oleh visibilitas dan penggunaan media sosial. Ia menyebutkan jumlah pengikut Deddy Mulyadi di Facebook melampaui 12 juta. Keaktifan Gubernur Jawa Barat dalam menyapa warga di media sosial juga membuat publik merasa lebih dekat dengan pemimpin. Di urutan kedua, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendapat kepuasan publik sebesar 83,8%. Kemudian di posisi ketiga, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan kepuasan 75,3%. Sementara itu di Jakarta, 60% responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Pramono Anung. Namun, tingkat pengetahuan warga terhadap program-programnya tergolong rendah. Di urutan kelima ada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan tingkat kepuasan 62,5%. Sementara Gubernur dengan tingkat kepuasan terendah yakni Gubernur Banten Andra Soni dengan skor 50,8%. Overall memang Deddy Mulyadi sangat tinggi, ya, sangat tinggi, dan itu yang menjelaskan mengapa Tasya dan teman di media gitu, seringkali menggelar talk show atau liputan tentang KDM. Betul. Jadi ratingnya tinggi memang. Gitu. Ratingnya tinggi gitu ya, dan itu membedakan dengan banyak gubernur di tempat lain, kecuali DIY yang cukup kompetitif dan Jawa Timur. Ya, Jawa Timur cukup kompetitif, gitu ya. 75%, tetapi kita tahu Khofifah ini satu-satunya gubernur perempuan di Jawa dan dia 2 kali ya menjadi gubernur di Jawa Timur, petarung ya, karena pernah kalah beberapa kali waktu melawan Pak Dekarwo ya, dapat 75%, cukup tinggi, tetapi saya kira dia bisa lebih tinggi lagi kalau misalnya memanfaatkan
media sosial ya. Itu sebetulnya ya, memang beda-beda. Tapi yang jadi lebih percaya dari semua survei memang dari indikator ini begitu ya. Sudah tidak bisa diragukan lagi lah begitu ya. Jadi kalau ada sekarang yang menaikkan salah satu gubernur yang memang namanya sepi dari peredaran, ya bisa kita pastikan bahwa sebenarnya itu yang harus disebut sebagai buzzer sebetulnya itu. Kita mah organik begitu. Dan ini untuk melengkapi video ini sebetulnya kita dengar coba pernyataan dari netizen. Ini dia. Saudara-saudaraku, di Jawa Timur ada yang lucu. Di Jawa Timur katanya tingkat kepuasan dengan kinerja Gubernur Jawa Timur mencapai 70% lebih. Bahasan yang disampaikan Cak Soleh. Bagaimana cara surveinya ya? Surveinya menggunakan metode apa? Gubernur Jawa Timur tingkat kepuasan masyarakat 70% lebih. Dari mana? Gatel langsung ini kepala. Serius, dari mana caranya? Surveinya pakai apa? Saya mau nanya nih sama teman-teman seprovinsi Jawa Timur nih. Surveinya pakai apa? Tingkat kepuasan dengan apa? Waduh. Surveinya lembaga mana? Lembaga survei mana? Kalau Jawa Timur kinerja gubernurnya mencapai 70% lebih. Dan ini Cak Soleh menyampaikan. Dari apa? Dari apa? Patokannya dari apa? Kalau toh Gubernur Jawa Timur sekarang mendapatkan survei lebih dari 70% tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur, indikasi ini juga perlu dipertanyakan. Lembaga survei apa yang melakukan survei? Pertegas informasi ini, cari tahu dari mana, siapa yang melakukan survei, apakah ada indikasi yang lain untuk membuat Jawa Timur semakin dalam tanda kutip pengelolaan dan hibah saja, ancur-ancuran, banyak penyalahgunaan. Apakah itu juga survei kinerja? Ya kan? Bagaimana Gubernur Jawa Timur mengalokasikan anggaran? Berapa APBD Jawa Timur? Berapa perolehan pajak kendaraan dan biaya balik nama? Buat apa saja dipakai? Ini juga sudah menjadi tanda tanya besar. Konsep yang diterapkan survei, apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat? Surveinya survei mana? Apa lembaga surveinya sehingga dia punya nilai 70 lebih? Lucu. Kalau bikin ya lucu lah. Cak Soleh, kalau itu tidak akurat jangan diunggah dong Cak Soleh. Kasihan juga loh masyarakat. Kasihan juga gubernurnya. Kalau tingkat kepuasannya lebih tinggi dari 70, Cak Soleh, nggak enak juga sama gubernurnya. Tapi kalau kurang dari 70 juga kasihan masyarakat ya kalau dibodohi ya Cak Soleh ya. Saya sebagai orang Jawa Timur, selama ini banyak saya bergaul, terutama di wilayah Kota Malang gitu ya, berkaitan dengan kinerja gubernur. Saya tiap hari lintas jalan provinsi, jalannya juga gitu-gitu aja, ya kan? Tidak signifikan. Padahal perolehan, kalau itu semua dikembalikan lagi ke jalan, keren. Biarpun luasnya Jawa Timur dari Jawa Barat lebih luas Jawa Timur, tapi anggarannya juga tidak jauh-jauh beda, ya kan? Enggak, yang saya bingung itu lembaga survei mana yang melakukan survei terhadap Jawa Timur, tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Jawa Timur itu mencapai 70% lebih. Itu loh. Ayo, orang-orang Jawa Timur, kolom komentar. Ada nggak pertanyaan itu? Ya, daripada keranjang kuning ini tak jual semua loh. Di sini ada skincare teman-teman. Untuk ibu-ibu di sini ada skincare ya. Silakan. Kalau mau cantik. Ya. Aduh. Pusing deh kalau begitu. Jawa Timur. Surveinya lembaga apa sih? Kok lucu banget gitu loh. Jadinya ketawa gitu. Ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi buat warga Jawa Timur. Saya juga miris bagi warga Jawa Timur.
Ya, matur nuwun, rahayu, 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 sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu saya, malu. Hebatnya Mas Pramono Anung, hasil survei rakyat Jakarta, 64% kepuasannya di 100 hari kerjanya. Kok bisa bangga? Nih dengerin ya. Apa ya, survei itu saya gunakan untuk referensi. Tapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%, ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. 64% bagus banget menurut saya. Bagus dari mana, Pak? Penilaian Litbang Kompas ini surveinya sama 100 hari kerja. Nah, bedakan nih sama KDM tuh, lihat 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Jauh banget sama Mas Pramono Anung, hanya 64%. Pakai dibilang alasannya karena nggak ngonten. Lah, kenapa jadi ngonten yang disalahin? Yang disalahin kinerja Anda dong, Pak. Kenapa ngontennya yang disalahin? Lagian ya, KDM itu ngonten juga jelas tujuannya. Kagak makan-makan durian, dikontenin. Program dan kebijakannya diupload juga tuh di konten-kontennya. Jadi kelihatan dong transparansi kerjanya. Dibuka, dapat dilihat masyarakat. Padahal ya, Mas Pramono Anung ini jadi pejabat udah lama loh. Pernah jadi pimpinan DPR, terus pernah jadi menteri sekretaris kabinet 10 tahun. Pengalamannya udah nggak diragukan lagi sih, kayaknya. Gue jelasin sekali lagi nih, KDM itu hasil kerjanya dikontenin jadi sebagai bentuk laporan ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu apa yang dia kerjakan, anggarannya buat apa, larinya kemana, jelas terbuka. Rakyatnya senang lihatnya. Yang nggak senang hanya oknum-oknum pejabat yang keganggu, dana bancakannya hilang. Betul nggak? Ayo coba kalian nih pilih mana. Hanya bisa mengimbangi lah ya, karena berseliweran di sosial media ini Pramono ini mengalahkan semua gubernur yang ada di Jawa begitu ya. Walaupun memang dalam survei yang lain, walaupun programnya juga tidak begitu diketahui oleh masyarakatnya sendiri begitu. Tetap jaga persatuan dan kesatuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.